Shalom saudara semua dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya di CCTV dalam pembahasan karunia rohani. Masih juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12. Kita sampai pada pembahasan tentang karunia rohani dalam memberi pimpinan. Ingatkah saudara, di mimbar-mimbar gereja kita sering mendengar baik worship leader maupun pengkhotbah atau siapa saja yang naik mimbar, ia berkata dan mengutip ayat ini, yaitu di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, kalau perjanjian lama, kitab Ulangan 28 ini kita tarik dalam penafsiran konteks masa kini, ini akan mengalami namanya stres penafsiran, mengalami depresi penafsiran. Mengapa? Coba kita pikir saja secara logis ya. Saya tidak akan membahas secara eksegesis. Kalau Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 28 ini berbunyi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, lalu ini diyakini oleh seluruh umat Tuhan yang ngomong di mimbar, bahwa semua orang akan menjadi kepala dalam arti pemimpin, dan bukan menjadi ekor dalam arti bawahan. Kita bayangkan aja di dalam gereja semua pemimpin, semua kepala. Apa yang jadi? Apa yang terjadi? Nggak ada yang dipimpin, nggak ada ekor. Kalau di dalam perusahaan, kalau di dalam pemerintahan, semua bupati, semua wali kota, semua presiden, semua menteri, siapa yang akan menjadi bawahan dan dipimpin? Kan tidak mungkin kita menafsirkan ayat ini ditarik seperti konteks sekarang dan diyakini lalu diajarkan kepada banyak orang bahwa kita semua akan menjadi kepala, kita semua akan menjadi pemimpin. Tidak, saudara-saudara. Mungkin dalam arti pengaruh saya bisa menerima. Sekalipun dia ekor, sekalipun dia bawahan, tetapi seringkali diminta untuk memberi nasihat, diminta untuk terjun ke lapangan, memimpin suatu operasi, memimpin suatu tim dan sebagainya. Tetapi pemimpin perusahaan tetap satu. Gembala juga hanya satu di dalam sebuah gereja. Yang lainnya wakil gembala, yang wakilnya ketua bidang pelayanan A, B, C, dan seterusnya. Tidak berarti semua kepala, saudara. Karena itu akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kepala gereja hanya satu, yaitu Kristus. Saudara, kita ingin menyadari bahwa apakah kita pemimpin atau bawahan? Apakah kita kepala atau ekor? Dan Tuhan menetapkan demikian, berarti seharusnya tidak menjadi utama bagi kita tentang jabatan dan posisi kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah di mana kita berada, apakah kita bisa tetap bersinar sebagai terang dunia, tetap memberi rasa, tetap mengawetkan kedamaian, mengawetkan cinta kasih, seperti fungsi garam. Saudara, apakah kita mengutamakan yang itu atau memburu dan mengajak semua orang berburu menjadi pemimpin, berburu menjadi bos? Itu sangat tidak mungkin, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, dimanapun kita berada, kita memberitakan kasih Tuhan, kita memberi dampak, kita memberi pengaruh yang positif, yaitu tentang hidup dalam keadilan, dalam kebenaran, dan penuh rasa kemanusiaan. Kita sering menjumpai kepemimpinan-kepemimpinan di dalam gereja makin jauh dari praktek firman Tuhan yang diajarkan. Misalnya, gereja memberhentikan koster, gereja memberhentikan sopir gereja. Seharusnya kalau menurut peraturan pemerintah, dia harus menghitung berapa pesangon yang mesti diberikan. Tetapi atas nama pelayanan, gereja tidak memberikan pesangon sama sekali. Itu berarti jauh dari ajaran firman Tuhan.
Bukankah kita diminta untuk melakukan lebih daripada apa yang dipraktekkan oleh dunia? Saudara, ini menakutkan. Pernahkah saudara menjumpai praktek pemimpin atau manajer di dalam pelayanan-pelayanan gereja yang tidak menjalankan firman Tuhan? Kalau pemerintah saja memberhentikan pejabat, memberikan pegawai biasa, sudah ada undang-undangnya, sudah ada prosedurnya, bagaimana memberhentikan, bagaimana prosesnya, bagaimana menghitung tunjangannya, dicopot atau tidak, itu sudah ada. Dan lebih manusiawi, itu maksud saya, memimpin dengan penuh rasa kemanusiaan. Tetapi di dalam gereja, kita sering kan mendapati seorang sopir diberhentikan, seorang mungkin pelayan di dapur diberhentikan, seorang pekerja tukang kebun diberhentikan, tidak memperhitungkan bagaimana nasib keluarganya, tidak diperhitungkan bagaimana tunjangan pensiunnya. Itu sangat mengerikan. Nah, kita membahas sekarang tentang karunia memberi pimpinan di dalam Roma pasal 12 ayat 8. Nah, saudara, kita sudah membahas tentang bukan kepala, bukan ekor dan sebagainya yang kita bahas itu, tetapi maksud karunia memberi pimpinan ada dua macam makna. Pertama, berhubungan dengan karunia berbagi dan menunjukkan kemurahan. Ini masih ada hubungannya dengan karunia berbagi dan menunjukkan kemurahan. Sehingga para penafsir berkata, karunia ini berkaitan erat dengan penata usaha pelayanan diakonia. Saya sebut namanya, orang itu tahu mengurus, atau tahu manajemen, atau tahu tata kelola di dalam sebuah gereja atau umat Allah. Nah, yang kedua, karunia memberi pimpinan itu berhubungan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 12, menunjuk kepada orang-orang yang bekerja keras, yang memimpin, menegur umat Tuhan kepada Kristus, memimpin jemaat rumah, yang berkhotbah dan mengajar. Jadi ini memimpin sangat luas, saudara. Kalau kita hubungkan memimpin jemaat rumah, berarti dia mengusahakan bagaimana setiap karunia, bagaimana setiap potensi, bagaimana setiap sumber daya, baik keuangan, energi jemaat itu, bagaimana bisa bersinergi dan digunakan secara maksimal untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani masyarakat. Jadi harus mendata semua potensi. Pernah nggak saudara membuat survei kecil-kecilan? Sebenarnya jemaat yang saudara layani itu punya potensi berapa? Punya keuangan berapa? Punya keahlian apa saja? Lalu saudara mengelompokkan, membuat kategori. Lalu kekuatan ini untuk apa? Insinyur ada berapa? Guru ada berapa? Pengajar ada berapa? Lalu yang punya karena memimpin ada berapa? Ya nggak semua memimpin satu gereja, tapi mungkin dia memimpin komsel, memimpin departemen pemuda dan sebagainya. Pernahkah saudara membuat klasifikasi yang demikian? Jika Anda pernah membuat itu dan tergerak ingin membuat itu, mungkin saudara punya karunia memberi pimpinan seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 8. Saudara, ada orang membedakan antara manajemen dengan kepemimpinan. Ya boleh saja. Tetapi di dalam teks ini sebenarnya orang yang punya karunia memberi pimpinan itu orang yang bisa mengelola. Orang yang punya karunia memimpin itu orang yang menata, orang yang mengurus segala sesuatu, dari yang kecil sampai yang besar. Tidak harus dia, tapi dia bisa memerintahkan, memberi kepercayaan, memberi mandat, mengutus orang untuk mengerjakannya. Tetapi dia mengetahui semua bahwa segala sesuatu harus diurus, termasuk aset-aset gereja. Saudara, pernahkah saudara melihat ada aset-aset sinode yang terhempas dan lenyap tanpa neraca yang jelas? Ini menakutkan, saudara. Nah, saudara, di dalam rumusan teologi kepemimpinan Kristen, kita melihat jelas ada perbedaan bagaimana seseorang harus memimpin. Mungkin semua orang dapat dipaksakan atau dijadikan pemimpin, mungkin boneka dia. Tetapi yang dimaksud di dalam Roma 12 ayat 8 ini adalah karunia rohani, memberi pimpinan. Ini sangat berbeda dengan
eh, pemimpin yang dijadikan. Pemimpin yang, itu ada film yang bagus tuh, ya kan, pemimpin yang dijadikan boneka, tapi akhirnya dia bangkit dan menyadari kepentingan politik, dia akhirnya memimpin secara mandiri dan ikhlas. Ya itu film, tapi itu bisa menginspirasi banyak orang. Nah, Alkitab membedakan dan menasihati. Yesus sendiri berkata, kamu tahu kan, pemimpin-pemimpin dunia memimpin dengan tangan besi, dengan keras, dengan jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, memimpin dengan kasih, memimpin dengan ikhlas. Nah, saya memberikan rumusan tentang teologi kepemimpinan Kristen. Yang pertama, dia harus berfungsi sebagai irigator atau irigasi. Pernah saudara jalan-jalan di sebuah provinsi di mana kita mendapatkan aliran air yang begitu bagus, begitu apik, sehingga pertanian dan kehidupan tumbuh-tumbuhan begitu subur. Karena apa? Karena ada sistem irigasi, sistem yang dibuat seorang konseptor irigator, menyalurkan air, menyalurkan semua gizi yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan, yaitu padi dan sebagainya, sehingga provinsi itu mengalami kemakmuran. Nah, pemimpin itu harus bersedia, diutus, dipanggil, ditempatkan sebagai irigator, sebagai irigasi. Irigator itu yang di pusatnya itu kapan disetel ke kiri, kapan disetel ke kanan. Kalau ia disetel ke kiri, maka sebelah kiri akan tertutup dan air akan ke kanan. Kalau disetel ke kanan, maka sebelah kanan akan tertutup dan yang hidup akan sebelah kiri ketika sebelah kanan sudah mengalami kemakmuran. Nah, kalau saudara pernah memperhatikan konsep irigasi ini, saya merumuskan demikian. Seorang pemimpin, dia harus menyalurkan dan menjadi penyalur. Sekali lagi, dia harus menyalurkan dan menjadi penyalur. Apa saja yang disalurkan? Pertama, kasih Tuhan. Kasih Tuhan harus disalurkan melalui mimbar gereja. Pertama pengajaran, pertama doktrin. Lalu yang kedua, dalam sebuah tindakan nyata, dalam sebuah persekutuan. Maka saudara perlu mengangkat ketua departemen persekutuan, atau ketua departemen diakonia atau pelayanan. Orang yang Anda pilih harus orang yang punya hati, orang yang punya karunia, sehingga dia bisa mencatat, mendata, mengklasifikasi berapa jemaat yang miskin, berapa jemaat yang harus menerima bansos, berapa jemaat yang harus dilayani untuk menerima saluran irigasi kasih Allah. Yang kedua, irigasi, irigator, kuasa. Mimbar harus menyalurkan kuasa Allah. Lalu yang ketiga, keadilan. Saudara harus memimpin dengan adil. Maka harus mengajarkan pertama kali doktrin tentang keadilan Allah. Keadilan menurut Alkitab. Keadilan menurut prinsip-prinsip etika Kristen. Yang keempat, mimbar. Saudara sebagai pemimpin harus menjadi irigasi atau irigator tentang kemurahan Tuhan, keperhatian Tuhan, keprihatinan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan seterusnya. Semua yang Tuhan catat di dalam Alkitab, saudara harus salurkan, karena saudara menjadi pemimpin yang irigasi, pemimpin yang irigator, menyalurkan semua yang Tuhan mau, menyalurkan, mengempartasikan melalui saluran-saluran irigasi yang sudah Anda buat, yaitu pengurus-pengurus, yaitu pelayan-pelayan. Ingat, kalau saudara salah pilih, kita salah pilih asisten, salah pilih pelayan, kasih, keadilan, kemurahan Tuhan tidak sampai kepada jemaat, kepada masyarakat yang seharusnya mereka menerima. Saudara, ini kan yang dilakukan oleh pemerintah juga. Bagaimana bansos, bagaimana uang tunai dapat sampai kepada orang yang layak menerima. Itu baru yang pertama, yaitu pemimpin sebagai irigator atau pemimpin sebagai irigasi. Rumusan yang kedua, pemimpin Kristen itu memberi, bukan mengambil. Kalau begitu kita bisa membuat survei. Berapa pemimpin gereja yang memberi, bukan mengambil, apalagi meras. Memberi, menyalurkan apa yang ada. Loh, apa yang ada? Semua yang ada di dalam gereja di bawah kepemimpinannya. Persembahan,
perpuluhan yang dikelola gereja lalu diberikan kepada yang layak memberi. Pertama, Tuhan bilang kepada pemerintah yang layak, yang wajar diberikan kepada pemerintah dan kepada Tuhan, kepada janda, kepada yatim piatu, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang layak untuk disekolahkan, dikuliahkan. Pernahkah kita memikirkan hal-hal yang seperti ini? Pemimpin itu memberi. Pemimpin itu memimpin sampai tingkat kehabisan. Loh, di mana rumusan teologianya? Ya dari Yesus. Yesus memimpin sampai habis, sampai menyerahkan nyawanya. Bukankah demikian? Memimpin sampai miskin, bukan memimpin sampai kaya. Kalau orang mencari tempat kursi pemimpin, lalu dia ingin kaya, diragukan karunia memberi pimpinan. Karena di sini konteksnya apa? Memberi pimpinan, bukan pemimpin biasa ini. Ini pemimpinnya luar biasa, karena pemimpin dengan karunia memberi pimpinan. Pemimpin itu memberi, jadi memimpin memberi. Memimpin sampai kehabisan. Memimpin sampai miskin. Ini jarang diajarkan. Memimpin sampai miskin, itu seperti Yesus memimpin. Dia disebut miskin seperti dan hina seperti kita. Memimpin sampai memberikan nyawanya. Bukan takut kehilangan nyawanya. Dia berkorban begitu rupa bagi orang-orang yang dipimpin. Coba kita tengok para pemimpin Kristen. Dia bersembunyi, takut mengambil keputusan, atau dia berani berkeputusan untuk kesejahteraan yang dipimpin. Berapa ribu yang dipimpin? Berapa ratus yang dipimpin? Berapa orang yang dipimpin dia dalam kepercayaan Tuhan? Memimpin dengan mahkota duri, bukan mahkota emas. Tuhan bilang, lihatlah pemimpin-pemimpin dunia memimpin dengan cara bagaimana? Kita tahu semuanya. Ada emas di kepalanya, ada emas di lehernya, ada emas di telinganya, ada emas di mana-mana, disimpan di mana-mana. Tetapi kepemimpinan Kristen terutama memimpin karena karunia rohani, itu memimpin dengan mahkota duri dan memimpin dengan filosofi salib Golgota, mencurahkan terus. Yesus mencurahkan bukan hartanya, darahnya. Yesus menyerahkan bukan uangnya, nyawanya. Saudara, itulah yang diikuti oleh para rasul. 11 plus 1 Paulus menjadi sempurna 12. Seperti sejak semula 12 murid. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara punya karunia memimpin, pikirkan bahwa kita memimpin apakah sesuai dengan prinsip irigasi, prinsip irrigator. Semua milik Tuhan disalurkan, firman Tuhan disalurkan, kasih Tuhan disalurkan, kuasa Tuhan disalurkan, keadilan, kebenaran Tuhan disalurkan, kesucian Tuhan disalurkan, supaya jemaat hidup suci, hidup kudus. Saudara, memimpin adalah pengorbanan. Inilah prinsip kepemimpinan Kristen. Jika ada orang yang mengaku punya karunia memimpin, mari kita periksa. Kan Tuhan berkata kepada kita, firman Tuhan berkata kepada kita, ujilah segala sesuatu. Termasuk roh-roh dan angin pengajaran, berarti juga termasuk praktek kepemimpinan dalam gereja. Kita harus uji, kita harus periksa. Apa buahnya? Apa filosofinya? Apa dasarnya? Apa buah perbuatannya? Saudara, mungkin kita perlu juga melihat apakah di dalam rumah tangga kita memimpin keluarga demi anak-anak, demi keluarga mencapai impiannya, yaitu melayani Tuhan dengan potensi. Ada anak yang kepingin jadi pengacara, ada anak yang kepingin jadi hakim, ada anak yang kepingin jadi polisi, jadi tentara, jadi olahragawan. Apakah kita menyalurkan semua energi kita untuk menolong anak-anak kita mencapai tujuannya, tujuan Allah yang dipercayakan, dititipkan kepada dia, supaya suatu hari kelak dia bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Saudara, mari kita mempraktekkan memimpin dengan hati Kristus, memimpin dengan pikiran Kristus, dan memimpin dengan karunia memberi pimpinan. Jika saudara punya karunia memberi pimpinan, Tuhan memberkati kepemimpinan saudara, baik pimpinan kecil maupun pimpinan besar. Salam.